Mati. Paris. Baterai kali. Oh, tes. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat sudah dekat. Ya, jadi kita hanya tinggal menantikan kedatangan tanda-tanda hari kiamat. Dan termasuk tanda-tanda kiamat yang besar adalah keluarnya Dajjal yang didahului dengan munculnya Al-Imam Mahdi, kemudian terjadi peperangan yang sangat besar di sana. Ya, peperangan yang sangat besar. Kemudian keluarlah Dajjal, kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Baik. Ad-Dajjal atau disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Mengapa disebut dengan Al-Masih? Disebutkan oleh para ulama, maksud Al-Masih adalah allati tumsah ihda ainai, yang dihapuskan salah satu dari kedua matanya. Karena matanya Dajjal itu buta sebelah, kemudian satu matanya yang tidak buta itu dikaburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama arti Al-Masih, karena Dajjal yamsah al-arda kullahu illa Makkah wal Madinah, menyapu bersih seluruh negeri di bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Jadi menyapu bersih arti mengunjungi seluruh tempat di muka bumi ini, sehingga disebut dengan Al-Masih, disebut dengan Al-Masih. Allah alam bisawab. Adapun Ad-Dajjal, Dajjal itu artinya Al-Kadzdzab, yaitu tukang dusta. Dajjal itu artinya adalah tukang dusta. Ya, jadi kalau misalkan disebut dengan Ad-Dajjal, artinya Dajjal adalah Al-Kadzdzab. Ya, Al-Kadzdzab. Kemudian ya ikhwan, Dajjal itu ada dan akan keluar. Disebutkan di dalam banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Dajjal. Dan sebagaimana kita katakan pada pertemuan lalu, bahwasanya yang namanya mutawatir bukan hanya mutawatir secara lafaz atau mutawatir lafzi, tetapi ada mutawatir ma'nawi, yaitu secara makna. Dan munculnya Dajjal atau keluarnya Dajjal itu disepakati oleh para imam ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak ada yang menyelisihi keyakinan ini bahwasanya Dajjal akan muncul kecuali orang yang sesat. Dan di antara mereka adalah Mu'tazilah
Di antara mereka adalah Mu'tazilah. Dan sangat banyak dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sembari jalan kita menyebutkan tentang Dajjal, dan di antaranya yang masyhur adalah dalam doa sebelum salam, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Dajjal, dan dari keburukan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka di sini ayolah ikhwan, dalam hadis yang sahih menunjukkan hal tersebut, bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal itu ada dan akan keluar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik, "Ma bu'itsa nabiyyun," tidak diutus seorang nabi, "illa anzara ummatahu," kecuali memperingatkan umatnya, al-a'wara al-kadzdzab, yaitu yang buta sebelah matanya, al-kadzdzab, dan tukang dusta. Al-a'war al-kadzdzab, yaitu Dajjal, maksudnya adalah Dajjal. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pembicaraan tentang Dajjal? Maka insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini seperti sifat-sifat Dajjal, kemudian di mana dia keluar, kemudian berapa lama dia berada di muka bumi, kemudian apa saja fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal, dan bagaimana dia meninggal atau mati. Maka insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini dengan ringkas insyaallah. Baik. Di antara sahabat yang pernah melihat Dajjal adalah Tamim Ad-Dari, karena beliau pernah terdampar di satu pulau yang beliau tidak tahu pulau apa itu. Kemudian beliau terdampar di sana melihat hewan berbulu, tidak diketahui mana depan mana belakang, sampai dia berbicara. Kemudian ditunjukkan ke suatu ruangan atau suatu tempat, dan di sana ternyata ada makhluk, ada manusia yang sangat besar yang diikat dengan besi yang sangat kuat, ya, dan dia tidak bisa terlepas darinya, dan itu adalah ciri-ciri dari Dajjal. Ciri-ciri dari Dajjal. Adapun sifat-sifat Dajjal, ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, maktubun baina ainaihi kafir. Ditulis, ada tulisan kafir di antara kedua matanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Sesungguhnya di antara dua matanya itu tertulis tulisan kafir. Baik sebagaimana para ulama mengatakan tulisannya adalah kafirun atau kafara. Ya, kafara atau kaf alif fa-ra. Maka nanti ya anak keturunan kita insyaallah akan membuktikan yang mana yang benar. Dan ini ayolah ikhwan, dilihat oleh orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman yang tidak bisa baca? Ada tidak orang beriman yang tidak bisa baca? Ada, banyak. Ya. Tetap Allah jadikan dia bisa membaca tulisan tersebut. Ya, bisa membaca tulisan tersebut karena keimanannya. Dan sebaliknya, orang-orang kafir, meskipun dia bisa baca tulis, dia tidak akan bisa membaca tulisan tersebut. Disebutkan oleh seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang penjelasan ini. Jadi meskipun dia tidak bisa baca tulis, dia akan bisa membaca apa yang ada di antara dua pelipis dari Dajjal. Kemudian Dajjal itu a'war,
buta sebelah matanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya. Ya, disebutkan ka'anna ainahu inabah tafiyah. Seolah-olah satu matanya itu seperti anggur yang keluar. Seperti anggur yang keluar. Ya. Dia itu a'war. Inna rabbakum laisa bi'awar. Buta sebelah matanya. Kemudian di antara ciri dari Dajjal, rambutnya muja'ad. Rambutnya itu tegang. Rambutnya itu apa? Keriting dan tegang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu syabun qatat. Sesungguhnya dia itu adalah seorang pemuda yang rambutnya ikal dan keras, ya, keriting, sangat keriting dan keras. Kemudian bersamanya ada yang disebut dengan surga dan neraka. Surga Dajjal adalah neraka, sedangkan neraka Dajjal adalah surga bagi orang yang beriman. Dan ini akan kita sebutkan bagaimana fitnah besar dari Dajjal sehingga dia bisa menipu manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu jannatun wa nar. Bersamanya ada surga dan neraka. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Nerakanya itu adalah surga dan surganya itu adalah neraka, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian di antara ciri dari Dajjal adalah aqim. Dia itu tidak punya anak. Ya, dia tidak punya anak. Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu la yuladu lahu? Bukankah engkau telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dia tidak dilahirkan? Qala qultu bala. Ya, dia berkata dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, benar. Berarti apa? Dajjal tidak punya anak. Dajjal tidak punya anak. Kemudian di antara sifat Dajjal adalah dia itu qasir. Pendek kalau dilihat dari kejauhan. Tetapi badannya besar. Badannya dia itu adalah seperti raksasa, tapi badannya itu cebol. Terlihat seperti orang yang qasir. Kemudian afhaju. Afhaj, maksud dari afhaju adalah yuba'idu rijlaihi 'indal masyi. Ketika berjalan, ya, tidak merapatkan kakinya. Kalau kita kan berjalan kayak gini ya. Dia jalannya kayak gini. Jalannya sambil kayak ngangkang gitu, menjauhkan kaki dengan kaki yang lain. Ya. Jalannya tidak seperti kita. Kalau kita seperti ini, dia jalannya membesarkan kakinya. Baik. Dia besar, sebagaimana dalam kisah Tamim Ad-Dari, dia itu besar sekali. Dia besar. Tapi dengan riwayat ini dia qasir, maksudnya apa menggabungkannya? Dia itu raksasa tapi terlihat cebol, pendek, terlihat pendek. Ya, seperti itu. Walaupun badannya besar. Ya wajar, dia lebar, kakinya juga tidak rapat ketika berjalan. Baik. Dan dia itu putih kemerah-merahan. Sebagaimana
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rajulun ahmaru jasim. Dan dia itu adalah orang yang berkulit merah. Dalam bahasa Arab, berkulit merah maksudnya adalah dia berwarna putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Dia warna putih tapi kemerah-merahan. Dan jasim, besar. Ya, jasim artinya dia besar. Taib. Jadi satu matanya buta, satu matanya kabur. Ya, tidak jernih, kelihatannya tidak jernih. Dan satu matanya itu seperti anggur yang muncul, nongol. Baik. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, di mana dia keluar? Jadi Dajjal itu dari kisah Tamim Ad-Dari berada sekarang di sebuah pulau, tidak tahu di mana itu, dalam keadaan terikat. Dan Dajjal itu keluar di negeri yang namanya Asfahan. Dan Asfahan itu ada di Iran. Sampai sekarang namanya Asfahan. Jadi kalau di negara Iran ada mungkin provinsi atau kabupaten seperti itu ya, namanya Asfahan. Masih sampai sekarang namanya Asfahan. Di Iran. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'ud dajjalu min yahudi Asbahan 70,000 alaihim tayalisah. Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan sebanyak 70.000 orang. Alaihim at-tayalisah. Mereka memakai tudung kepala yang bergaris-garis biru. Jadi kalau antum ya melihat, atau nanti saya mungkin coba share gambarnya, sampai sekarang itu menyebar tudung kepala untuk orang-orang solehnya Yahudi di Iran. Ya, mereka memakai toyalisah. Jadi seperti kalau kita seperti kerudung, gitu ya. Nah, seperti kalau orang Arab kan garis-garis gitu ya, garis-garis merah gitu atau putih gitu kan. Nah dia ada biru-biru, garis-garis warna biru khas dia. Memiliki toyalisah. Itu dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu terus dipakai. Dan orang-orang Iran, orang-orang Yahudi di Iran itu sangat banyak. Sangat banyak. Taib. Jadi kalau mau tahu sekarang tempatnya di mana di Iran. Kenapa diikuti oleh orang-orang Yahudi? Karena mereka menyangka bahwasanya Nabi akhir zaman itu belum keluar. Dan mereka meyakini bahwasanya ketika nanti keluar Nabi akhir zaman akan membunuhi orang-orang Arab. Akan membunuhi apa? Orang-orang Arab. Maksudnya siapa? Kita. Orang-orang yang beragama Islam. Jadi Iran ya, yaitu di Asfahan, Subhanallah. Di tudung nanti ada garis-garis biru. Sudah ada yang dapat gambarnya? Ada? Belum. Baik. Berapa lama dia tinggal di bumi? Dia keluar sampai meninggal, ya, terlepas dari ikatannya itu selama 40 hari. Tetapi hari pertama seperti 1 tahun lamanya.
Hari kedua seperti 1 bulan lamanya. Hari ketiga seperti seminggu. Hari keempat dan seterusnya sampai hari ke-40 itu seperti hari biasa. Saat itulah 1 hari yang seperti 1 tahun itu sangat panjang. Sangat panjang. Malam terus, kemudian sebelahnya siang terus. Kita aja kemarau 7 bulan sudah bingung ya. Harga beras naik gitu kan. Naik gak? Anda merasa ya? Beras tiba-tiba naik gara-gara tidak panen gitu. Semuanya merasakan. Nah ini bagaimana kalau panas terus, yang satunya dingin terus. Maka itu sangat berbahaya. Tapi apa? Namanya Dajjal datang dengan untuk apa? Untuk memfitnah manusia. Baik. Kemudian selanjutnya ati 70.000. Sebagian ulama menyebutkan la mafhum lil adad. Tidak ada pemahaman atau tidak bisa dibatasi dengan jumlah. Jadi 70.000 itu menunjukkan jumlah yang sangat banyak, bukan pembatasan. Jadi 70.000 itu angka yang sangat banyak. Jadi bukan dibatasi dengan 70.000, tapi menunjukkan pengikutnya sangat banyak. Apa tujuannya? Dajjal la'natullah alaih pertama kali keluar dia mengaku sebagai nabi. Kemudian setelah itu dia mengaku sebagai Rabb. Sebagian ulama menyebutkan pertama dia melalui tahapan. Pertama mengaku sebagai orang yang saleh, kemudian mengaku sebagai raja, kemudian mengaku sebagai nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Ya, 4 tahapan. Tapi dalil yang jelas menunjukkan tahapan pertama dia nabi, kemudian dia mengaku sebagai nabi dan kemudian mengaku sebagai Tuhan. Taib. Jadi apa tujuan Dajjal? Agar mereka kafir dan menyembah dirinya. Itu tujuannya. Kafir kepada Allah dan menyembah dirinya. Itu tujuan dari Dajjal laknatullah alaih. Ya, sekarang kemampuan Dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna min fitnatihi, dan diantara bentuk fitnahnya an yaqula li a'rabi, dia berkata kepada orang Arab Badui, ara'aita in ba'athu abaka wa ummaka, bagaimana menurutmu jika saya hidupkan kembali bapakmu dan ibumu, maksudnya yang sudah meninggal, atashhadu anni rabbuk, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku adalah Rabbmu? Fayaqulu na'am, maka berkatalah orang Arab Badui tersebut, iya, saya bersaksi. Fayatamathalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummihi, akhirnya setan, ya, yaitu jin, berubah wujud menjadi bentuk bapak dan ibunya. Jadi di sini ya, Dajjal itu juga dibantu dengan siapa? Jin, syaitan. Ya, dibantu dengan jin atau syaitan. Dan ini dalil juga yang menunjukkan bahwa jin itu bisa berubah wujud menjadi
bentuk manusia. Tetapi dalam pengalaman ruqyah ayyuhal ikhwan, ya, bahwasanya untuk berubah wujud itu butuh kesaktian atau kekuatan juga, kehebatan yang tinggi, bukan sembarang jin yang bisa menampakkan diri. Ya. Taib. Kemudian fayaqulani, dan dia berkata, bapak ibunya palsu tersebut, bapak ibu palsunya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ittabi'hu, ikutilah dia, fa innahu rabbuka, maka sesungguhnya dia adalah Rabbmu, Tuhanmu. Subhanallah. Ya. Bagaimana itu? Kira-kira fitnahnya besar banget gak itu? Bisa menghidupkan orang mati. Apalagi orang tua kita, misalkan ya, orang tua yang sudah meninggal gitu ya. Bisa hidup lagi. Wah. Bahkan tahu perangainya gitu ya. Berarti detail-detailnya juga tahu. Subhanallah. Tadi sudah kita sebutkan di antara fitnahnya adalah dia bersamanya ada surga dan neraka. Kemudian di antara fitnahnya, dia bisa menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Tentunya itu dengan izin Allah semuanya. Kemudian menyuruh bumi untuk memberi tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman dan hasilnya. Hujan, tanaman hidup. Kira-kira gimana nih? Saat semuanya kekeringan, tiba-tiba apa? Saat kekeringan, kehausan, hujan turun. Ya, saya turunkan hujan misalkan. Kemudian berbagai macam tanaman tumbuh. Maka orang-orang akan berpikir, orang-orang yang kafir berpikir, ini tidak mungkin dilakukan kecuali siapa? Tuhan. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, fayati 'alal qaumi fayad'uhum. Dia pun mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka. Fayu'minuna bihi wa yastajibuna lahu. Mereka pun beriman dan mengabulkan permintaan mereka. Faya'murus samaa'a fatumtir. Ya, dia pun memerintahkan langit, awan maksudnya, untuk menurunkan hujan. Wal arda, memerintahkan bumi, fatunbit, dan dia pun tumbuh. Kemudian bersamanya juga ada dua sungai. Ya, dia bisa menciptakan atau mengadakan dua sungai. Satu sungai yang panas, terlihat panas, satunya terlihat sangat sejuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu. Saya tahu apa yang dibawa oleh Dajjal bersamanya. Ma'ahu nahrani yajriyan. Bersamanya itu ada dua sungai mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyadu. Salah satunya sepanjang mata memandang itu ada air yang putih. Wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaju. Ya, yang satunya lagi ada sungai yang berisi api. Sungai api. Ta'ajjaju, yang menyala-nyala. Jadi sungainya itu berapi. Sungainya berapi. Fa imma
fa imma adrakana ahadun, apabila seorang, maksudnya dari kalian falyati, maka datangilah an-nahra alladhi yarahu naran, maka datangilah sungai yang dia lihat ada apinya. Tsummal yutati ra'sahu, kemudian dia ta'ti, mengangguk-anggukkan kepalanya. Fayashrabu minhu, wal yughammid, dia tutup matanya gini, pejamkan mata, masuk tapi pejam mata. Tsummal yutati, kemudian begini, angguk-anggukan kepalanya. Fayashraba minhu, kemudian minumlah dari sungai api tersebut. Fa innahu ma'un baridun, sesungguhnya dia itu adalah air yang dingin. Subhanallah. Jadi apa? Berarti sihir ilusi. Subhanallah. Tapi gimana kalau misalkan ini masalah keyakinan, harus kita ceritakan terus ke anak cucu kita ya, anak-anak kita, murid-murid kita, agar masuk aja tutup mata, pejam aja gitu ya. Masuk sungainya pejam aja. Ya. Itu hanya ilusi. Subhanallah. Kemudian disebutkan dalam suatu riwayat, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada dari penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Sebagian ulama mengatakan yang lebih besar di sini adalah fitnahnya. Tidak ada yang lebih besar fitnahnya daripada fitnah Dajjal. Bahkan di sebagian riwayat hadis ada disebutkan, tapi sayang hadisnya sanadnya lemah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang beriman agar mengikat istrinya dan anak perempuannya di rumah, ya, agar tidak keluar menemui Dajjal. Ini isyarat apa? Fitnah dunia dari Dajjal itu sangat besar. Sebagaimana wanita, fitnah terbesar wanita apa? Adalah apa? Harta. Katanya rata-rata di HP wanita itu banyak grup dagangan. Benar apa benar, Bu? Benar. Jadi grup jualan, grup dagangan, ada yang baju, ada yang ini, ada yang perabotan, gitu kan? Dan hampir setiap hari scroll itu barang-barang. Kapan di wishlistnya? Wakeh. Penuh. Wishlistnya banyak. Ya terbukti kalau pergi ke minimarket atau ke supermarket. Kalau laki-laki kan kalau ke minimarket to the point, pengen beli parfum, chat, cari tempatnya, beli, bayar, selesai. Ya kan? Tapi kalau ibu-ibu belinya mau beli 3, tapi yang dilihat banyak. Oh ini ada yang baru. Ini aduh ya Allah. Berarti apa? Memang wanita itu fitnahnya besarnya pada apa? Pada harta. Kalau laki-laki besar fitnahnya pada apa? Pada wanita. Ya. Akhirnya mencari harta untuk mendapatkan wanita. Ya. Bahaya. Makanya
jangan mendekati pintu-pintu fitnah wanita. Contohnya, sengaja menyamar jadi janda, ya, namanya disamarkan jadi Julaiha misalkan. Pura-pura jadi janda, gabung ke grup janda, ya. Akhirnya menghubungi janda ini janda itu, mana yang dapat? Astagfirullah. Fitnah wanita. Atau subhanallah, ya begitulah. Kalau ada yang bicara-bicara masalah yang seperti itu, syahwat haram, segera tinggalkan. Baik, lanjut. Jadi wanita juga harus benar-benar dijaga karena yang dibawa oleh Dajjal adalah dunia. Subhanallah. Kemudian dia mulai pertama kali mengatakan ana nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la nabiyya ba'di. Dia mulai mengatakan saya adalah nabi. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi setelahku. Tsumma yuthni fayaqul ana rabbukum. Kemudian dia pun mengatakan saya adalah Rabb kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Sampai kalian mati. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Kemudian di antara perkataan Dajjal, ara'aita in ba'athtu ibilaka dhohaman, atau dikhaman. Bagaimana menurutmu kalau saya bangkitkan onta-ontamu itu menjadi onta yang raksasa besar-besar, duru'uha izaman, ya, dan tubuhnya besar gitu ya. Ata'lam anni rabbuka, apakah kamu mengetahui bahwa saya adalah Rabbmu? Fayaqulu na'am, ya. Akhirnya setan berubah wujud menjadi onta dan dia pun mengikuti Dajjal. Kemudian ara'aita in ba'athu abaka wa banaka wa man ta'rifu min ahlika. Bagaimana menurutmu kalau saya bangkitkan, hidupkan kembali bapakmu, anakmu, dan orang yang engkau kenal dari keluargamu? Ata'lamu anni rabbuk, apakah kamu paham? Ya, tahu bahwa saya adalah Rabb kamu? Fayaqulu na'am, dia mengatakan iya. Akhirnya syaitan berubah wujud menjadi mereka semua. Berarti yang pertama tadi apa riwayatnya? Berubah wujud menjadi bapak dan ibu. Ini yang riwayat yang kedua ini berubah wujud menjadi siapa yang dia kenal. Nah, lebih parah. Dan di antara fitnahnya, tidaklah dia melewati suatu negeri dan mereka mendustakan Dajjal kecuali la tabqa lahum sa'imah, hewan-hewan ternak mereka pada mati, tidak tersisa. Tidaklah dia melewati suatu negeri, suatu desa dan membenarkan Dajjal, mengimani Dajjal, maka
Dia memerintahkan langit untuk hujan, maka turunlah hujan. Memerintahkan bumi, maka turunlah bumi untuk keluar tanaman-tanaman, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Sampai hewan ternak mereka pada hari mereka itu lebih gemuk daripada yang sebelumnya. Subhanallah. Sampai susunya juga lebih besar, lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Wow. Ini gimana ini? Kira-kira gimana nih? Ini betul-betul fitnah. Taib. Kemudian ada seorang mukmin yang menantang Dajjal. Yang pertama saya katakan, jangan nantang Dajjal, ya. Kalau tahu kabar keluarnya Dajjal, langsung kabur. Ya. Kalau perlu buat ruangan sembunyi, jangan sampai diketahui Dajjal. Kenapa? Karena jangankan itu, semua wilayah akan didatangi oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena ada malaikat yang menjaganya. Tetapi orang-orang di Madinah, di Mekah, apa yang dilakukan oleh Dajjal? Dihentakkan kakinya dari luar Mekah dan luar Madinah. Tong! Terjadi gempa bumi. Orang-orang ketakutan akhirnya keluar menemui Dajjal, yaitu orang-orang munafik. Allah musta'an. Jadi meskipun sudah tinggal di Madinah, kalau masih munafik tetap keluar itulah. Dihentakkan 2-3 kali, hentakan tong tong gitu ya, sampai gempa bumi. Sehingga orang-orang munafik keluar. Nauzubillahi min dzalika. Jadi kalau ada Dajjal sembunyi. Nah, di sini ada dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang sangat beriman dari kalangan kaum muslimin. Dia menghadap ke Dajjal. Akhirnya ditangkap oleh pasukannya Dajjal, dibawa kepada Dajjal. Fa idza ra'ahu al-mu'min. Ternyata dilihat dia adalah seorang yang beriman. Maka berkatalah, fa idza ra'ahu al-mu'min, ketika orang yang beriman itu melihatnya, dia berkata, ya ayuhan nas hadzal Dajjal. Wahai manusia, ini adalah Dajjal. Orang ini adalah Dajjal alladzi dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal menyuruh untuk disiksa, ya, agar dia disiksa dan dilukai. Dan juga dipegang sehingga apa? Dipukul-pukuli. Ya, di depan dan di belakang. Berkatalah Dajjal, awama tu'minu bi, kenapa kamu tidak beriman kepadaku? Fayaruddul mu'min, akhirnya orang yang beriman itu mengatakan, antal masihul kadzdzab, engkau adalah al-masih al-kadzdzab, pendusta. Akhirnya Dajjal memerintahkan untuk membelah dari kepalanya sampai ke selangkangannya, dibelah dua. Tsumma yamshi ad-Dajjal baina qit'ataini. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua potongan tersebut. Tadi kan orangnya dibelah nih. Dia jalan di tengah, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan, benar-benar terputus. Tsumma yaqulu lahu qum. Kemudian Dajjal bilang, qum, bangkitlah. Ya. Bangkitlah.
ternyata orang itu bangkit hidup kembali. Nah ini coba lihat, menghidupkan yang terbelah. Waduh, saktinya gimana tuh? Kira-kira orang melihat itu bagaimana? Wow, gitu ya, luar biasa. Yang terbelah bisa disambung sama Dajjal. Ya. Kemudian sampai dia berdiri, atu minubi, apakah kamu beriman kepadaku? Maka berkatalah orang yang beriman tadi, mazdadtu fika illa basirah. Tidak bertambah pada diriku kecuali bertambah yakin bahwa kamu ini Dajjal. Padahal sudah dibelah. Malah subhanallah yang mukmin tadi berilmu dan berani malah mengatakan tidak bertambah kecuali tambah yakin saya kamu ini Dajjal. Baik. Kemudian Dajjal pun akan mau membelahnya, menyembelihnya. Tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Allah alam bisawab. Nah, ini menunjukkan kesaktian dari Dajjal dan bagaimana fitnahnya yang sangat besar. Adapun akhir kehidupan Dajjal ya adalah dia ketika melihat Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa itu akan keluar di menara sebelah timur di Damaskus. Damaskus di mana? Suriah. Di Damaskus, Suriah. Wa yu'minu bihil muslimun. Ketika turun, orang-orang Islam itu otomatis mengetahui bahwasanya beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, berarti menyebar ilmu ketika keluar Dajjal, menyebar kabar Dajjal telah keluar. Yang dinantikan adalah siapa? Nabi Isa. Dan yang ditunggu di Damaskus. Nah, ketika turun tidak ada lagi yang turun kecuali Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Nabi Isa mendapatkannya di bab Lut. Di bab Lut, pintu Lut, atau sampai sekarang bab Lut di Palestina. Di Palestina. Kemudian tidaklah Nabi Isa alaihissalam melihatnya kecuali dia berlari. Ya. Kecuali Dajjal berlari. Dan dia itu lenyap. Dia itu lenyap, tiba-tiba lenyap di udara seperti larut, atau kita bahasakan larut di udara seperti larutnya garam di air. Kalau kita masukkan garam di air kan lama-lama hilang. Sama. Dajjal setelah melihat Nabi Isa alaihissalam dia larut di udara. Dia larut di udara. Ya. Allah alam apakah gimana bentuk-bentuknya apa gimana lah ya. Hilang. Tapi sebelum hilang seluruhnya, Nabi Isa alaihissalam sempat menombak Dajjal dengan tombak. Tidak disebutkan tombak apakah itu, dari mana dia, siapa yang menyediakannya, tidak disebutkan. Ya, tombak siapa itu? Tetapi apa? Tetapi yang pasti Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan melihatkan darahnya. Melihatkan darahnya. Kenapa? Kalau tidak dibunuh, bisa jadi apa? Orang menyangka dia transformasi ya, pindah ke apa namanya? Ya, transformasi. Pindah? Ya, pindah tempat menghilang gitu kan? Ada mungkin dia menghilang. Enggak, di sini dibuktikan dibunuh dengan tombak dan tombaknya berdarah dan ditunjukkan darahnya bahwa Dajjal sudah meninggal. Subhanallah. Kemudian setelah itu
barulah terjadi peristiwa di mana kaum muslimin mengejar orang-orang Yahudi. Ya, mengejar orang-orang Yahudi sampai dikejar di pepohonan, di batu-batu. Ya. Sampai dikatakan, ya ruh Allah, wahai ruh Allah. Berkata, benda-benda tersebut hada Yahudiyun fala yatruk. Ya, ini adalah orang Yahudi. Tidak ada yang mengikutinya kecuali akan dibunuh. Allah alam bisawab. Ini yang sebagian disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah alam bisawab. Adapun kita ya ikhwan sekarang bukan membunuhi orang Yahudi, tapi ya ketika nanti orang-orang Yahudi itu menjadi kafir harbi. Menjadi apa? Kafir harbi. Kalau sudah kafir harbi berarti halal untuk kafir harbi, tahu kan? Kafir yang tidak ada ikatan perdamaian dan diperangi. Nah, maka hartanya halal, darahnya juga halal. Hartanya halal, darahnya juga halal. Allah alam bissawab. Kita azan dulu, kemudian nanti pertanyaan setelah azan Isya. Barakallahu fikum jami'an. Silakan. Astagfirullah.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Tafadhal, yang ingin bertanya silakan. Ya silakan Pak. Lari kalau kita artinya Dajjal keluarkan, kita tidak tahu ini ya kapan, mungkin bisa jadi zaman juga berubah dengan cepat gitu ya. Ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah segera kabur. Kapan mendengar Dajjal datang ke suatu wilayah, kabur. Jangankan itu ya ikhwan ya, pernah kejadian-kejadian aneh terjadi di suatu wilayah. Ada seorang ibu melahirkan buaya. Wih, rame langsung gangnya, rumahnya rame berhari-hari sampai viral zaman dahulu. Viral ya. Sampai viral sekali. Termasuk misalkan ya seperti itu tidak perlu gitu ya. Tiba-tiba melahirkan buaya. Maka kita jangan terpengaruh dengan itu. Kita selalu fokus beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi fitnah Dajjal. Selalu menjauhi fitnah Dajjal. Dan jangan sok-sok ya. Jangan-jangan ya, kalau kita melihatnya iya gitu, ada tulisan kafir. Mau pastikan jangan. Mau pastikan tulisannya kafir, jangan coba-coba. Ya, karena seorang mukmin itu berbeda-beda tingkatan keimanannya. Kalau bisa seperti orang yang tadi, masya Allah, sampai dibelah, dibangkitkan oleh Dajjal, tapi tetap mengatakan ya tidak bertambah bagiku kecuali malah keyakinan. Baik. Ada yang lain silakan. Ya silakan Pak Niko. Apa? Dukhan. Iya, asap ya. Asap. Ini Allah alam bisawab. Itu urutan yang belum bisa kita pastikan, karena nanti ada dukhan kemudian mengumpulkan manusia ke Syam, kan seperti itu. Apakah itu sebelum pas sesudah? Maka kita katakan Allahu
a'lam. Tapi yang jelas kalau urutannya Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj ini pakem ini sudah. Urutannya tidak, artinya begitulah urutannya. Nah, kemudian yang Asyratus Sa'ah yang lain, kemudian tapi yang sejenis bisa kita pastikan setelah itu barulah terbit matahari dari sebelah barat karena pintu taubat tertutup. Allah alam, itu adalah tanda-tanda yang akhir-akhir ketika pintu taubat sudah tertutup. Allah alam bisawab. Jadi masalah urutannya dari 10 atau 11 tanda kiamat besar itu ada yang bisa kita pastikan, ada yang ya syak, kita ragu. Dan sebagian ulama berusaha untuk ya menerka-nerka mana yang pertama dan yang terakhir, tapi ya kita katakan tidak bisa dipastikan juga, tidak bisa pastikan juga. Ada lagi, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.